Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasul. Ayyuhal hadirun ahbabunal kiram, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tidak terasa malam ini kita sudah sampai pada malam ke-25 Ramadan. Berarti sisa 4 atau 5 malam lagi kita bersama-sama dengan Ramadan 1444 Hijriah. Tentu tidak ada harapan bagi kita kecuali semoga Allah menjadikan Ramadan ini sebagai momentum bagi kita untuk meraih derajat takwa. Nah, oleh karena itu pada malam hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan dan mencermati satu hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada nomor hadis 6416. Di sana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil." Jadikanlah kehidupan kalian di dunia ini sebagai sesuatu yang gharib, atau jadikanlah kehidupan di dunia ini sebagai abirus sabil. Imam An-Nawawi di dalam menjelaskan maksud daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa gharib menjadikan dunia ini sebagai sesuatu yang asing. Artinya apa? Dunia ini tidak boleh menjadi tujuan kita, tetapi menjadi sesuatu yang asing, atau kita menjadikan diri kita sebagai orang asing di dunia ini. Karena sebetulnya kampung asal kita atau tempat asal kita itu adalah surga. Bukankah nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa itu dulu tempatnya di surga? Hanya karena satu persoalan lalu kemudian keduanya diturunkan ke bumi ini. Tapi sebetulnya tempat asal kita adalah surga. Oleh karena itu di dunia ini kata Nabi dijadikan sebagai sesuatu yang asing, atau kita menjadi orang asing. Atau kata Nabi, dunia ini kita jadikan sebagai abirus sabil. Kalau kita terjemahkan abirus sabil ini secara sederhana, itu sama dengan istilah yang sering digunakan oleh anak-anak muda, kaum milenial, yakni on the way to, atau sedang dalam perjalanan. Jadi Rasulullah menghendaki kita menjadikan dunia ini sebagai perjalanan ke surga.
Jadi sedang dalam perjalanan ke surga. Biasa mahasiswa saya kalau sudah ujian proposal itu dia pasang status on the way sarjana, sedang menuju sarjana. Ya, jadi on the way ini sering digunakan untuk berjanji kepada seseorang, tunggu bro, saya lagi on the way. Kalau malas menulis disingkat dengan OTW, ya, itu sering mungkin kita gunakan. Jadi kehidupan di dunia ini kita jadikan sebagai sesuatu yang asing atau sedang dalam perjalanan. Persoalan kita sampai di surga atau tidak itu urusan lain, ya. Dan ternyata satu-satunya jalan yang dapat kita tempuh untuk sampai ke surga hanyalah dengan jalan takwa. Jadi takwalah satu-satunya jalan yang dapat kita raih, yang dapat kita tempuh untuk sampai ke surga. Oleh karena itu kita semua sedapat mungkin memastikan diri kita menjadi bagian dari orang yang bertakwa. Lalu apa yang dimaksud dengan takwa? Mungkin sudah dijelaskan oleh para mubalik bahwa para ulama menjelaskan takwa itu sebagai fi'lul wajibat wa tarkul muharramat, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang bertakwa itu adalah orang-orang yang mengakselerasi kehidupannya sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi orang yang bertakwa, haram dibilang Allah, haram pun kita bilang. Halal dibilang Allah, halal pun kita bilang. Tidak boleh dibalik. Haram dibilang Allah malah kita embat, halal dibilang Allah malah kita tinggalkan. Tidak bisa begitu. Orang bertakwa itu harus konsisten. Ketika Allah mengharamkan sesuatu, maka dia mengazamkan dirinya untuk meninggalkan perkara itu. Kalau sesuatu dikatakan halal oleh Allah atau oleh syariat, maka dia mengazamkan dirinya untuk menjalankan apa yang dihalalkan oleh Allah. Karena ini hari Bapak Ibu sekalian, ada orang yang justru menjual takwanya hanya untuk sekedar meraih atau mempertahankan jabatan. Ya, sikut sana sikut sini, jilat sana jilat sini, sogok sana sogok sini, fitnah sana fitnah sini, bohong sana bohong sini, hanya untuk sekedar meraih atau mempertahankan jabatan. Inilah orang yang justru menjual takwanya untuk meraih jabatan. Padahal sejatinya dirinya harusnya menjadikan takwa itu membimbing dirinya untuk meraih atau mempertahankan jabatan, bukan malah sebaliknya. Atau ada orang yang justru menjual takwanya untuk memperoleh nafkah, untuk mencari harta dengan menghalalkan segala macam cara. Riba yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sesuatu yang haram malah justru mewarnai aktivitasnya. Kemudian judi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi sering dilakukan. Menipu dan berbagai macam perbuatan-perbuatan zalim di dalam mencari harta. Bahkan tidak sedikit saat ini yang ada orang yang memaksakan dirinya menjadi orang kaya dengan mencuri, merampok, bahkan mengkorup uang negara. Betul tidak Bapak Ibu sekalian? Inilah orang-orang yang justru menjual takwanya untuk memperoleh harta. Padahal takwa itu yang seharusnya membimbing dirinya untuk kemudian mencari nafkah. Nah, untunglah alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menjadikan
salah satu dari 12 bulan itu sebagai bulan tempat kita untuk melatih diri menjadi orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang populer bulan ini ya. Tadi juga sudah dibacakan oleh protokol surah Al-Baqarah ayat 183. Ini ayat yang trending di bulan Ramadan. Bahwa di dalam ayat ini perintah puasa itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyasar titik tertinggi di dalam kehidupan umat manusia, yakni takwa. Karena ujung dari perintah puasa itu tidak lain dan tidak bukan adalah la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Itulah makanya di dalam bulan Ramadan ini Allah melatih kita. Latihannya biasa kita sebut dengan spiritual exercise, latihan spiritual. Latihan apa itu? Di dalam bulan Ramadan ini Allah melatih kita bahwa jangankan yang haram, yang halal saja Allah minta untuk kita tinggalkan. Makanan yang halal, makanan yang tersaji di atas meja halal, tapi Allah larang untuk kita sentuh sebelum azan maghrib dikumandangkan. Makan minuman yang berwarna-warni dengan rasa yang bervariasi itu halal, tapi Allah larang untuk disentuh sebelum maghrib datang. Artinya apa? Ketika yang halal saja Allah latih untuk kita tinggalkan dan bisa kita lakukan, apatah lagi yang haram. Itulah makanya ini kita sebut sebagai latihan. Dan latihan yang Allah berikan ini cukup lama. Ya, durasinya kurang lebih 30 hari. Dan kalau kita melakukan ini dengan penuh keimanan dan kesabaran, maka akan membentuk habit, membentuk kebiasaan di dalam diri kita bahwa yang halal saja mampu kita tinggalkan, kok apatah lagi yang haram. Sehingga ini akan menjadi tabiat diri kita. Sehingga jangankan di dalam bulan Ramadan atau di dalam bulan Ramadan ini membentuk karakter seperti ini, maka insya Allah ini nanti akan terbawa di luar bulan Ramadan. Sehingga dengan ini kitalah yang akan meraih derajat takwa itu. Karena diri kita akan terpelihara dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keberhasilan kita melatih diri bahwa jangankan yang haram, yang halal saja mampu untuk kita tinggalkan. Oleh karena itu mudah-mudahan ibadah yang telah kita lakukan selama 24 sampai 25 hari ini, mudah-mudahan ini menjadi kunci utama di dalam membentuk karakter takwa itu di dalam diri kita sampai kemudian nanti menyelesaikan Ramadan. Ya. Karena kalau ini kita lakukan, insya Allah fasilitas Allah dapat kita raih. Bahwa dosa yang telah lalu, sebanyak apapun yang kita produk di masa lalu, sekelam apapun masa lalu kita, tetapi kita jalani Ramadan ini dengan iman dan hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, ghufirallahu ma taqaddama min zambi, akan dihapuskan seluruhnya, tidak ada yang tersisa. Sehingga insya Allah dengan ini kita keluar dari bulan Ramadan suci kembali bagaikan bayi. Sehingga kita tinggal menjaga kesucian diri ini dari berbagai macam godaan-godaan di luar Ramadan sampai kemudian Ramadan berikutnya datang, bahkan sampai ajal menjemput kita. Ya tentu dengan ini kitalah yang berhak untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau derajat takwa ini kita genggam, kita raih, tidak ada alasan bagi Allah
untuk tidak memasukkan kita ke dalam surganya. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Az-Zumar ayat 73 yang telah kita kutip di dalam muqaddimah ceramah tadi. Allah kemudian berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diantar oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Dan diantaranya tidak sendiri-sendiri Bapak Ibu sekalian. Diantaranya itu secara zumara, secara berkelompok, berombongan, berjamaah. Sehingga mudah-mudahan jamaah Masjid Cheng Ho ini menjadi salah satu jamaah yang akan diantar oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya. Amin ya robbal alamin. Karena terbukti jamaah Masjid Cheng Ho ini masih tetap banyak. Sekalipun ada tradisi yang sering mewarnai umat Islam, terutama di Makassar ini ya, bahwa di akhir Ramadan itu justru bergeser dari masjid-masjid ke mal-mal. Di masjid mulai berkurang, di mal malah sudah semakin padat. Ini tradisi yang kurang bagus. Tapi alhamdulillah jamaah Masjid Cheng Ho ini masih tetap ramai, ya. Jadi tentu mudah-mudahan kita berharap kita sebagai jamaah yang akan diantar oleh Allah masuk ke dalam surganya. Karena ada juga orang yang dicari di jamaah manapun tidak ada. Dicari di jamaah sholat tarawih tidak ada. Dicari di jamaah sholat tahajud apalagi. Dicari di jamaah orang-orang yang suka sholat duha tidak ada. Dicari di jamaah orang-orang yang suka bersedekah tidak ada. Di mana-mana dicari tidak ada. Ya, dan mudah-mudahan kita tidak termasuk itu. Tapi ada juga orang yang dicari di kelompok jamaah manapun namanya ada di dalam listing, di dalam daftar. Sehingga Allah mempersilahkan dirinya masuk ke dalam surga melalui pintu manapun yang dia inginkan. Termasuk satu pintu yang Allah siapkan berkaitan dengan puasa Ramadan ini adalah pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan. Adalah pintu yang Allah siapkan bagi orang-orang yang senang, suka, ikhlas berpuasa, baik wajib maupun sunnah. Nah, oleh karena itu tentu kita berharap bahwa Ramadan ini betul-betul bisa menjadi momentum bagi kita untuk meraih derajat takwa. Karena tidak sedikit juga orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini yang sia-sia. Kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Tidak sedikit dari orang-orang yang berpuasa itu hanya mendapati lapar dan dahaga saja. Dosanya tidak diampunkan, amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cirinya atau beberapa cirinya misalkan ada orang yang berpuasa betul-betul hanya menahan lapar dan haus saja. Dia tidak mampu menahan amarahnya. Dia tidak mampu menahan mulutnya mengguncing dan menceritakan kejelekan orang lain. Dia tidak mampu menahan matanya untuk melihat kemaksiatan. Dia tidak mampu menahan tangannya untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat. Dia tidak mampu menjaga kakinya untuk tidak melangkah ke tempat-tempat maksiat. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Padahal sebetulnya derajat takwa ini nanti akan membentuk pribadi yang mampu meninggalkan seluruh perbuatan yang dilarang oleh Allah dan menjalankan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh aspek kehidupan. Sehingga semuanya harus dirangkaikan dalam upaya meraih derajat takwa itu. Semua waktu, tenaga, pikiran, harta, jabatan, kekayaan, keturunan, anak, istri dan segala macam, semua-muanya dalam rangka meraih derajat takwa.
Sehingga insya Allah inilah nanti yang akan mendapati hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimasukkan ke dalam surganya. Bahkan jangankan di akhirat, di dunia pun Allah siapkan fasilitas bagi orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bagi orang-orang yang bertakwa, Allah akan membersamai dirinya, akan menemani dirinya untuk menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang dihadapi, persoalan apapun, baik persoalan ekonomi, persoalan di dalam rumah tangga, di kantor dan dimanapun. Allah akan menemani dirinya untuk keluar dari setiap persoalan itu. Bahkan Allah katakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sehingga mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan terindah di dalam kehidupan kita. Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik di dalam kehidupan kita. Sehingga kitalah yang berhak meraih derajat takwa itu. Dan mudah-mudahan Allah masih memanjangkan umur kita untuk bersama dengan Ramadan tahun berikutnya. Kalaupun tidak, mudah-mudahan ketakwaan itu yang kemudian bersemai di dalam diri kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira inilah yang sempat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahkan oleh Yayasan Haji Muhammad Cengho Sulsel dan Takmir Masjid Muhammad Cengho Goa.